PSSI membuka tender aparel baru menjelang berakhirnya kontrak eksklusif Perspo pada 2026. Proses ini akan menentukan siapa brand besar yang berhak membentuk identitas visual timnas Garuda selanjutnya. Greg Nokolo mengungkap bahwa pemain timnas Indonesia tidak menerima gaji, bahkan bonus pun minim. Hal ini membuka mata publik soal realita perjuangan membela negara tanpa imbalan materi. Meski membawa nama besar, Patrick Kluivert belum berhasil mengasah ketajaman lini depan Indonesia. Minimnya peluang, serangan monoton, dan lemahnya finishing jadi PR besar jelang kualifikasi Piala Dunia. Media Vietnam secara terbuka memuji transformasi timnas Indonesia di level Asia. Langkah berani dalam naturalisasi dinilai efektif, mengubah persepsi dari rival menjadi pengakuan. Mesilger dikabarkan bakal tinggalkan Eropa usai absen di latihan FC Twente. Ketertarikan datang dari Liga Jepang dan klub besar Liga 1, membuka babak baru bagi karir sang bek timnas. Presiden FIFA Gianni Infantino beri ucapan hangat ulang tahun untuk Patrick Kluivert secara pribadi. Kedekatan ini membuka peluang diplomatik non-teknis yang bisa memperkuat posisi Indonesia secara global. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia resmi mengumumkan rencana membuka tender aparel untuk jersey timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan menjelang berakhirnya kontrak eksklusif dengan Perspo pada Februari 2026. Tender ini menjadi momen krusial untuk menentukan siapa yang akan menjadi mitra strategis dalam mendukung performa dan identitas visual Garuda di panggung internasional. Proses ini juga menjadi bagian dari upaya profesionalisasi yang tengah digalakkan oleh PSSI. Dokumen resmi pengadaan sudah tersebar dan memuat detail teknis seperti jadwal, ruang lingkup pekerjaan, hingga konsep desain yang diharapkan. Batas waktu pengumpulan dokumen tender ditetapkan hingga 10 Juli 2025. Setiap peserta diwajibkan menyiapkan materi presentasi yang menggambarkan visi, inovasi, dan karakter visual khas timnas Indonesia. Ini bukan sekadar soal desain jersey, tetapi soal bagaimana sebuah brand bisa mengangkat citra timnas secara global. Setelah semua dokumen terkumpul, GSI akan menjalankan proses evaluasi ketat. Penilaian akan mencakup aspek teknis, presentasi konsep, hingga negosiasi final. Pemenang tender dijadwalkan diumumkan paling lambat 18 Agustus 2025. Dalam pernyataannya, Direktur Utama GSI, Marsal Masita, meminta publik bersabar menantikan pengumuman resmi melalui media sosial. Ini menandakan betapa serius dan terbukanya proses tender ini terhadap kompetisi sehat antar merek, baik lokal maupun internasional. Perspo, sebagai aparel lokal yang kini masih menjadi mitra PSSI, tidak otomatis mendapat perpanjangan kontrak. Meski begitu, mereka masih punya peluang jika ikut serta kembali dalam tender. Hal ini membuka kemungkinan persaingan sengit di antara merek-merek besar yang ingin mengukir sejarah bersama timnas. Banyak yang mengira bahwa menjadi pemain timnas Indonesia berarti mendapat gaji besar dan bonus mewah. Namun, ternyata realitasnya jauh dari ekspektasi publik. Rasa penasaran itu akhirnya dijawab langsung oleh salah satu legenda sepak bola Indonesia, Greg Nokolo. Dalam sebuah acara televisi, mantan pemain naturalisasi ini buka suara soal pengalaman dan fakta di balik bayaran yang diterima saat membela Garuda. Pengakuannya mengejutkan, bahkan bisa dibilang mengubah pandangan banyak orang tentang bagaimana sistem penghargaan bagi pemain tim nasional. Greg Nokolo resmi menjadi warga negara Indonesia pada 10 Oktober 2011 dan sempat mencatat debutnya bersama timnas Indonesia 2 tahun kemudian. Saat menjadi tamu dalam acara Lapor Pak, ia diminta untuk mengungkapkan benefit yang didapat saat membela timnas. Publik sempat berharap ada cerita tentang bonus besar, fasilitas mewah, atau gaji rutin dari PSSI. Namun jawabannya sangat mengejutkan, tidak ada gaji yang diberikan. Bahkan bonus pun, menurut Greg tidak begitu besar. Hal ini sontak membuat banyak orang berpikir ulang tentang makna sebenarnya dari bermain untuk tim nasional. Menurut Greg, membela timnas bukan soal materi, tapi kehormatan dan kebanggaan pribadi. Ia menegaskan bahwa memakai jersey Garuda adalah pencapaian tertinggi yang bisa diraih oleh seorang pesepak bola di Indonesia. Di klub, pemain memang bisa mendapat bonus dan gaji yang tinggi. Tapi di timnas, motivasinya lebih besar daripada uang, yaitu membela negara. Greg bahkan menyebut bahwa dipanggil ke timnas saja sudah membuktikan bahwa seorang pemain adalah yang terbaik di negaranya. Banyak dari mereka datang dari luar negeri, bahkan setelah menjalani pertandingan dan perjalanan jauh, tetap langsung bergabung latihan tanpa jeda istirahat.
Sebuah pengorbanan yang patut diapresiasi lebih dalam oleh semua pencinta sepak bola tanah air. Sejak era Sintayong, permasalahan klasik timnas Indonesia sudah tampak jelas, yaitu sulit mencetak gol. Meski beberapa pemain muda menjanjikan mulai bermunculan, lini depan tetap saja belum menunjukkan ketajaman yang diharapkan. Harapan publik sempat membesar ketika Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda, ditunjuk jadi pelatih kepala. Banyak yang percaya bahwa pengalaman dan insting menyerangnya akan menular ke skuad Garuda. Namun sejauh ini, ekspektasi itu belum terwujud di atas lapangan. Bung Binder menyoroti masalah mendasar yang belum juga terselesaikan, minimnya peluang berbahaya yang mampu diciptakan timnas. Bahkan sejak laga pembuka melawan Arab Saudi, Indonesia kesulitan menembus pertahanan lawan. Kreasi serangan cenderung monoton dan mudah dibaca. Hal ini diperparah dengan buruknya penyelesaian akhir dan lemahnya penguasaan bola di area sepertiga akhir. Ketajaman yang diharapkan dari lini depan tak kunjung muncul, bahkan di bawah arahan seorang mantan striker top Eropa. Masalah lainnya datang dari lini belakang. Saat melawan Australia, timnas sempat menunjukkan agresivitas di awal pertandingan, namun akhirnya kebobolan lewat skema serangan balik yang sederhana. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara menyerang dan bertahan. Serangan belum matang, pertahanan masih rentan. Kluivert dan tim pelatihnya kini dihadapkan pada pekerjaan rumah besar, bukan hanya bagaimana mencetak gol, tapi juga bagaimana menjaga konsistensi dan kedisiplinan selama 90 menit penuh. Dengan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah di depan mata, timnas Indonesia tidak bisa lagi menunda perbaikan. Baik dari segi taktik, pemilihan pemain, maupun pendekatan pertandingan, semuanya harus dievaluasi menyeluruh. Mungkin saatnya mencoba formasi baru, mengasah individu yang punya insting gol tajam, atau bahkan memberi peran berbeda bagi pemain kreatif. Pengakuan tak biasa datang dari negeri tetangga. Media kenamaan Vietnam Tuoi Tre secara terbuka memuji pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dalam artikel yang dirilis pada 2 Juli 2025, mereka menyebut Indonesia tinggal selangkah lagi menuju panggung dunia dan sudah sepantasnya mendapat penghormatan, bukan lagi cibiran. Pernyataan ini terasa kuat karena biasanya negara-negara Asia Tenggara saling bersaing ketat, namun kali ini pujian datang dengan tulus dari rival tradisional di kawasan. Tuoi Tre secara khusus menyoroti perjuangan berat Indonesia, baik dari sisi performa tim maupun kebijakan strategis federasi. Mereka menyebut bahwa langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan adalah tindakan yang berani dan terencana dengan baik. Proses itu disebut tidak mudah karena menyangkut identitas, komitmen pemain, hingga tekanan opini publik. Namun, Indonesia dinilai berhasil mengeksekusinya secara cepat dan tegas, hal yang belum tentu bisa dilakukan negara lain, termasuk Vietnam sendiri. Media tersebut juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang lebih mengandalkan pembinaan pemain muda. Namun, Tuoi Tre menegaskan bahwa strategi Indonesia bukanlah hal yang salah. Mereka bahkan mengutip pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan bahwa setiap negara berhak menentukan jalannya sendiri. Pendekatan bisa berbeda selama hasilnya membawa kemajuan yang nyata. Ujian dari media Vietnam ini menjadi bukti bahwa transformasi sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan secara internasional. Selain prestasi di lapangan, Indonesia kini juga dinilai memiliki arah kebijakan yang progresif dan realistis. Ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi timnas Garuda untuk terus melaju dan membuktikan bahwa mereka layak tampil di Piala Dunia. Isu besar sedang mengitari masa depan Mads Hilger. Media lokal menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada tawaran konkret dari klub Eropa. Justru ketertarikan datang dari luar benua tersebut, membuka spekulasi besar bahwa Hilger akan angkat kaki dari Eropa. Sinyal kepindahan itu makin kuat setelah ia absen dari sesi latihan perdana FC Twente musim ini. Meski pelatih FC Twente menyebut absennya Hilger karena mendapat jatah libur usai membela timnas Indonesia, laporan dari jurnalis internal klub justru mengindikasikan kemungkinan besar sang pemain hengkang. Kontrak Hilger memang masih aktif hingga Juni 2026, namun belum ada tanda-tanda pembaruan. Direktur FC Twente Jan Strewer bahkan secara terbuka menyebut bahwa Hilger sudah beberapa kali menyatakan keinginannya untuk melangkah maju dalam karirnya. Hilger sendiri belum jadi pemain utama yang tak tergantikan di skuad Twente, namun reputasinya sebagai bek tangguh membuatnya tetap menarik di bursa transfer. Nilai pasarnya saat ini mencapai 6,6 juta euro atau sekitar 121,9 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain timnas Indonesia dengan harga pasar tertinggi. Sejumlah klub disebut siap menampung, termasuk dua raksasa Liga 1 Indonesia, Persib Bandung dan Persija Jakarta.
Namun, keduanya harus menyiapkan anggaran besar jika serius menginginkan jasanya. Tak hanya klub dalam negeri, Liga Jepang juga masuk dalam radar. Marinos dikabarkan tengah mencari bek baru setelah 2 pemain inti mereka cedera. Jika benar Hilger mendarat di Asia, ini bisa menjadi loncatan penting, baik untuk karirnya maupun citra timnas Indonesia. Apalagi, kepindahan dari Eropa ke Asia oleh pemain naturalisasi seperti Hilger akan memperkuat konektivitas antara skuad Garuda dan kompetisi di kawasan. Tanggal 1 Juli 2025 menjadi momen spesial bagi Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, yang merayakan ulang tahunnya ke-49. Ucapan selamat datang dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Tak hanya sekadar ucapan, Infantino memberikan pesan hangat melalui Instagram story-nya, menyebut Kluivert sebagai sosok penyerang hebat dan pribadi menyenangkan. Ini bukan sekadar basa-basi, sebab keduanya memang memiliki hubungan personal yang cukup dekat sejak lama. Kedekatan itu diperlihatkan secara nyata dalam perayaan 120 tahun FIFA pada Mei 2025 lalu, ketika Kluivert dan Infantino tampak berbincang hangat. Dalam pesannya, Infantino menulis, "Saya harap bisa segera bertemu Anda." Memberi kesan bahwa komunikasi di antara mereka tidak berhenti pada momen-momen formal semata. Meskipun terlihat sebagai ucapan ulang tahun biasa, gestur ini membuka spekulasi bahwa ada potensi dampak non-teknis bagi posisi Indonesia di kancah internasional jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam konteks sepak bola modern, relasi informal antara pelatih tim nasional dan pejabat tinggi FIFA bisa memberi manfaat tersendiri. Mulai dari dukungan diplomatik, eksposur media internasional, hingga potensi kolaborasi dalam pengembangan sepak bola nasional. Indonesia yang kini tengah berusaha naik kelas di level Asia, tentu membutuhkan semua bentuk dukungan strategis, termasuk dari jalur komunikasi personal seperti ini. Apalagi, perhatian FIFA terhadap Asia meningkat seiring makin besarnya pasar dan potensi dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Patrick Kluivert sendiri saat ini tengah menikmati masa jeda kompetisi bersama staf pelatihnya, dengan fokus akan diarahkan kembali pada September 2025 saat FIFA Matchday dimulai.